Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalan Goib, tempat di mana kisah nyata, misteri kehidupan, dan pelajaran hidup bertemu dalam satu cerita. Di sini, setiap cerita bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga untuk mengajak kita merenung bahwa dalam hidup ada hal-hal yang terlihat, dan ada pula yang bekerja diam-diam tanpa kita sadari. Kisah-kisah yang kami hadirkan adalah cerminan dari kehidupan sehari-hari tentang perjuangan, persaingan, hingga ujian batin yang kerap muncul tanpa kita duga. Jika Anda menyukai cerita yang penuh makna, misteri yang tidak berlebihan, dan kisah yang memberi penguatan hati, Anda berada di tempat yang tepat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah terbaru dari kami. Selamat menikmati cerita hari ini. Semoga bermanfaat, menghibur, dan menjadi pengingat bagi kita semua. Angin malam berputar pelan di area Pujasera. Deretan warung makan yang hidup dari pagi hingga larut. Bau sate yang terbakar arang, bercampur aroma bawang tumis dan wangi kopi. Tubruk yang menguar dari berbagai kios kecil. Tempat itu seolah menjadi jantung ekonomi kecil bagi para pedagang yang mengadu nasib dari hari ke hari. Di salah satu sudut berdirilah sebuah warung sederhana, warung Fajar, makan halal dan berkah. Pemiliknya Muhammad Fajar dan istrinya Nadia. Dikenal ramah, jujur, tidak pernah menipu timbangan, dan pelanggannya semakin hari semakin banyak. Rezeki mereka mengalir seperti air jernih, dan justru disitulah masalah mulai muncul. 3 pedagang lain, Rohman, Andi, dan Sudarsono, merasa terusik oleh perkembangan warung Fajar yang melejit seperti roket. Warung mereka sepi, sementara milik Fajar makin ramai, bahkan sampai harus menambah meja. Kecemburuan berubah menjadi bisik-bisik gelap. Bisik-bisik berubah menjadi dendam. Dendam berubah menjadi niat memanggil kegelapan. Pada suatu malam, ketika Fajar selesai menutup warungnya, ia merasakan bulu kuduknya naik. Ada yang berbeda. Ada yang mengawas dari balik gelap. Ada yang menunggu. Di kejauhan, seekor kalajengking hitam melintas di lantai. Diikuti ulat-ulat putih yang merayap perlahan. Bukan sekadar hewan, tapi pertanda. Pertanda awal dari perang santet yang menghancurkan hidup banyak orang di Pujasera. Di balik semuanya, berdiri 3 dukun dengan reputasi kelam. Ki Sartono, sang pengirim hama gaib. Ki Gede, ahli jin dan makhluk berbisa. Ke Anggoro, yang terkenal bisa memanggil arwah gentayangan untuk menghancurkan musuh. Malam itu, langit terasa lebih berat. Pujasera yang biasanya hanya gaduh oleh suara pengunjung, sebentar lagi akan menjadi medan pertempuran tak kasat mata. Dan sasaran pertama mereka adalah Muhammad Fajar dan Nadia. Pagi itu udara masih segar ketika Nadia membuka tirai plastik warung. Fajar sedang menyiapkan air panas untuk teh dan kopi, sementara 2 karyawan mereka menata meja seperti biasa. "Mas, pesanan online sudah masuk 2, ucap Nadia sambil tersenyum. Fajar mengangguk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mulai hari dengan baik. Ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari warung sebelah, Rohman memandangi mereka dengan mata menyipit. Di sampingnya, istrinya Rukmini duduk sambil memotong cabai, tapi dari raut wajahnya terlihat sedang menahan dongkol. Suara pelan, tapi jelas terdengar. "Lihat tuh, makin ramai aja mereka. Kayaknya pakai pesugihan halus," kumam Rukmini. Rohman mendengus. "Pesugihan? Apaan?" "Itu karena pelanggan kita direbut." Nadia mendengar selintas, tapi ia memilih diam. Baginya, bicara buruk hanya akan mengotori hati. Di sisi lain, Pujasera, Andi dan istrinya, Sri juga memandang dengan rasa tak nyaman. Warung mereka sebenarnya dulu cukup ramai. Tapi, sejak warung Fajar viral di media sosial,
karena rasa makanannya yang enak dan pelayanan yang ramah. Omset mereka turun hampir setengah. Kalau begini terus, kita bangkrut. Andi, bisik Sri. Saya udah bilang, mungkin harus pakai cara yang tidak biasa. Jawab Andi pelan dengan tatapan kosong. Sementara itu, di ujung area, Sudarsono, pemuda yang dibantu ibunya, berjualan soto, mulai kehilangan kesabaran. Ibunya, Bu Parmi, dikenal suka bicara kasar pada pelanggan dan banyak orang menjauh karenanya. Bu, kalau begini terus, besok kita nggak bisa bayar sewa lapak, ujar Sudarsono dengan suara bergetar. Bu Parme meremas tasbih tua di tangannya. Tunggu, Saha, masih ada yang lebih sakti dari keluhanmu. Ucapannya begitu gelap, seakan sudah lama memendam sesuatu. Malam itu bertanda datang. Warung Fajar tutup. Seperti biasa, pukul 11 malam. Semua karyawan pulang. Hanya Fajar dan Nadia yang membereskan barang terakhir. Tadi ada pelanggan heran, Mas, kata Nadia tiba-tiba. Dia bilang, lihat ada ulat jatuh dari atap warung. Ulat. Fajar mengerutkan dahi. Kita kan nggak simpan sayuran di atas atap, tapi ulatnya aneh, putih, gemuk, baunya busuk. Fajar mencoba menenangkan, mungkin ulat biasa dari pohon belakang. Namun dalam hati, ia merasa ada yang tidak wajar. Saat ia menurunkan tirai terakhir, suara cekrek keras terdengar. Dari bawah meja, seekor kalajengking hitam besar keluar sambil mengangkat ekornya. Nadia menjerit kecil. Mas, itu apa? Fajar cepat mengambil sapu. Tapi kalajengking itu bergerak terlalu cepat, lalu menghilang di celah lantai. Baru kali ini ada kalajengking sebesar itu di daerah sini. Fajar menyeka keringat. Ini pasti ada yang gak benar. Dari kehauan, seseorang sedang mengintai, menyeringai puas. Malam itu, perang tak terlihat telah dimulai. Di sebuah rumah tua di pinggir desa, lampu minyak bergoyang ditiup angin. Aroma kemenyan merayap pelan, bercampur bau anyir, darah ayam yang baru disembelih. Di ruang itu, Rohman, Andi, dan Sudarsono duduk melingkar. Wajah mereka tegang. Di depan mereka, 3 dukun dengan pakaian berbeda telah bersiap membuka ritual gelap. Ki Sartono, tubuh kurus, mata cekung, kulit keriput, terkenal sebagai pengirim hama gaib. Ulat, belatung, kalajengking, bahkan kecoa beracun. Ki Gede, lelaki besar, berkalung tulang hewan, ahli memanggil jin berbisa. Ki Anggoro, berjambang putih, memakai jubah hitam, dia menguasai santet jarak jauh dan roh gentayangan. Rohman menelan ludah. Apa benar? Ini satu-satunya cara. Ki Sartono menatap tajam. Kalau kau ingin warung Fajar runtuh, kau harus siap membayar harga. Andi menggesek jemarinya gugup. Kita hanya ingin pelanggan kembali. Itu Saha. Ki Gede tertawa rendah. Suara seperti batu bergesek. Tidak bisa. Kalian datang meminta kemunduran untuk orang lain. Itu artinya kalian harus berani melakukan yang keji. Tiba-tiba lampu minyak bergoyang keras. Meski tidak ada angin, Ki Anggoro menghela napas panjang, lalu berkata berat, ada energi besar di sekitar Fajar. Sesuatu yang putih melindunginya. Ini tidak akan mudah. Bu Parme, Ibu Sudarsono, maju paling depan. Berapapun harganya, lakukan. Mereka meremehkan kita, mengambil pelanggan kita, biar mereka merasakan. Ketiga, dukun saling pandang. Kertas bertinta hitam dibuka. Gambar-gambar tubuh manusia ditusuk jarum. Botol kaca berisi ulat dan kalajengking ditaruh di tengah lingkaran. Ritual dimulai. Ki Sartono menusukkan jarum ke gambar perempuan. Ini untuk istrinya. Nadia. Rohman mengerutkan alis. Kenapa istri dulu? Ki Sartono mendesis. Perempuan yang lembut lebih mudah ditembus energi gaib. Dari botol kaca, ulat-ulat menggeliat, berubah warna,
pucat kehijauan. Kalajengking hitam yang sebelumnya jinak, kini memukul-mukul kaca dengan ganas. Ki Sartono memotong jarinya, meneteskan darah di botol. Asap tipis keluar. Suhu ruangan turun drastis. Mulai malam ini, rumah dan warung mereka akan dipenuhi hama. Sampai mereka muak, sampai pelanggan pergi. Ki Gede menaruh mangkuk berisi air hitam. Di dalamnya tampak bayangan menyerupai sosok melata berwajah manusia. Ini jin dari arah selatan. Jin yang memelihara ular kecil di tubuhnya. Dia akan mengganggu tidur Fajar. Menghisap tenaganya sedikit demi sedikit. Andi bergetar. Ketakutan. Jangan sampai membunuh. Ya, Ki Gede tersenyum, menyeringai. Kalau korban terlalu lemah, itu bukan salah jin. Ki Anggoro menutup mata, merapal mantra halus tapi tajam seperti pisah. Tangannya masuk ke tanah mangkuk. Tanah liat hitam, roh perempuan yang mati bunuh diri 5 tahun lalu. Masih berkeliaran di daerah ini. Aku panggil dia untuk membuat mimpinya kacau. Membuatnya teriak tanpa sebab. Meretakan rumah tangga mereka. Sudarsono menelan ludah keras. Apa itu tidak terlalu kejam? Ki Anggoro membuka mata perlahan. Pupilnya menyempit seperti mata ular. Kalian yang memanggil kami. Kalian yang membayar. Kegelapan tidak pernah bekerja setengah hati. Selesai ritual. Ketiga, dukun meniup kembang 7 rupa ke arah 3 pedagang yang memesan jasa. Mulai malam ini, ujar Ki Sartono, mereka akan melihat dunia lain. Rohman, Andi, dan Sudarsono mengangguk dengan wajah pucat. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara cekrek, 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 bagai kaki kecil binatang. Saat pintu terbuka, puluhan kalajengking kecil merayap memasuki rumah, melingkari kaki ketiga pedagang. Ki Gede tertawa rendah. Itu tandanya kiriman sudah berjalan. Malam terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Di rumah sederhana Fajar dan Nadia, suasana awalnya tenang. Mereka telah tidur sejak jam 1 pagi. Setelah bekerja seharian, tiba-tiba Nadia menggeliat, lalu merintih ketakutan. Mas, ada yang merayap di kaki aku. Fajar terbangun kaget. Lampu kamar dinyalakan, dan lantai kamar dipenuhi ulat putih. Puluhan merayap dari bawah tempat tidur, dari rak buku, dari celah-celah lantai. Astagfirullah. Astagfirullah. Fajar menyambar sapu. Nadia memeluk bantal. Gemetar. Mas, dari mana semua ini? Kita kan bersih. Fajar menepuk-nepuk lantai, tapi ulat-ulat itu bergerak cepat lalu menghilang di balik pintu, seperti ditarik sesuatu. Seakan mereka bukan ulat biasa. Nadia menangis pelan. Ada yang kirim kita sesuatu, Mas. Aku takut. Fajar memandang istrinya lama, lalu menarik napas. Aku nggak mau langsung suzon, tapi ini bukan hal wajar. Kita harus lebih hati-hati. Di balik pintu kamar, ada suara ketukan pelan. Pelan, tapi jelas. Seperti kuku panjang menggores kayu. Tok, tok, tok. Fajar menahan napas. Nadia memeluk lengannya. Mas, ada apa? Fajar berkata pelan, namun tegas. Kita tidak sendiri di rumah ini. Sejak ulat-ulat aneh itu muncul di kamar, tidur Nadia tak pernah sama lagi. Setiap malam ia terbangun dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi leher. Dan setiap kali ia membuka mata, ia merasa seperti sedang diawasi. Bukan sekadar perasaan, tapi kehadiran. Suatu malam, ia bermimpi berada di lorong sempit. Lantai lorong itu penuh ulat putih. Menggeliat, seakan menunggu kakinya menginjak mereka. Dari ujung lorong, tampak sosok perempuan berambut panjang, berdiri membelakangi Nadia. Nadia ingin berlari, tapi tubuhnya membeku. Perempuan itu tiba-tiba menoleh. Wajahnya pucat, matanya hitam, berlubang. Dan dari mulutnya keluar suara serat. Aku dipanggil. U-N-T-U-K-M-U. Nadia terbangun sambil menjerit histeris.
Fajar langsung memeluknya. Nadia, sadar. Astagfirullah. Mimpi buruk lagi. Nadia tak mampu bicara, hanya menangis. Tapi Fajar tahu ada sesuatu yang lebih gelap dari sekadar mimpi. Sejak itu, hari-hari Nadia makin terasa berat. Di warung Pujasera, ia sering kehilangan fokus. Kadang berdiri terpaku, memegang sendok sambil menatap kosong ke arah jalan. Bu, Nadia panggil salah satu pelanggan. Bu, pesanan saya sudah jadi. Nadia tersentak. Oh iya, maaf banget. Iya, Fajar memperhatikannya dari jauh. Wajah Nadia tampak pucat. Matanya cekung seperti kurang tidur beberapa hari. Sayang, kamu sehat? Tanya Fajar pelan. Nadia memaksa tersenyum. Iya kok, Mas. Tapi Fajar tahu itu bohong. Dan lebih menakutkan lagi adalah satu hal. Setiap malam, Nadia makin sulit dibangunkan. Kadang nafasnya berat. Kadang tubuhnya kaku. Kadang seperti ada yang mengambil kesadarannya. Beberapa kali Fajar melihat dada Nadia turenik dengan ritme aneh. Kadang berhenti lama, lalu kembali cepat. Seakan ada sesuatu yang menginjaknya. Pada malam ketiga serangan, Fajar terbangun karena merasa hawa kamar berubah dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk tulang. Ia menatap ke arah istrinya, dan jantungnya hampir berhenti. Di dada Nadia tampak bayangan hitam melata seperti ular, tapi bentuknya berwajah manusia, kecil dengan mata memerah. Mulut makhluk itu menempel di dada Nadia seperti menghisap. Fajar terkesiap mundur. Astagfirullah. Makhluk itu menoleh. Tatapannya menusuk, lalu menghilang sekejap ketika Fajar mengambil surah ayat kursi dari dinding. Nadia tersedak, lalu bangun sambil menangis. Mas, kenapa badanku dingin sekali? Fajar memeluknya. Tadi ada sesuatu di badan kamu. Sesuatu yang bukan manusia. Mas, aku takut. Aku merasa ada yang mengikuti aku sejak beberapa hari ini. Fajar menatap matanya dalam. Tolong percaya sama aku. Kita harus cari pertolongan. Ini bukan gangguan biasa. Besok paginya, saat membuka warung, tiba-tiba ada seorang bapak tua berhenti di depan warung Fajar. Ia berjenggot putih, membawa tasbih panjang. Assalamualaikum, nah. Ucapnya ramah. Waalaikumsalam. Pak, mau pesan makan? Tidak, ayah hanya lewat, tapi saya melihat sesuatu. Fajar mengernyit. Melihat, apa maksudnya, Pak? Aku tidak mau ikut campur. Tapi kalau kalian merasa hidup kalian mulai diganggu, ingat, tidak semua masalah harus diselesaikan dengan dukun tandingan. Fajar dan Nadia menatap satu sama lain. Carilah pertolongan yang baik. Insya Allah, kegelapan tidak pernah menang selamanya. Bapak tua itu pergi begitu saja, tanpa nama, tanpa pamit, tapi kata-katanya seperti pesan dari sesuatu yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, di warung sebelah, sudah mulai kena nih dia, kata Rohman sambil tersenyum puas. Warung mereka mulai kacau, pelanggan mulai ngomong. Nadia kelihatan aneh. Istri Andi, ikut menimpali. Katanya Nadia sering melamun. Apa? Jangan-jangan dia kelelahan karena dideketin makhluk gaib. Bu Parme tertawa keras. Biar semua orang tahu kalau warung mereka sudah nggak beres. Dan dari belakang warung, 3 dukun pengirim santet sedang memantau dari kejauhan. Tersenyum senang. Ki Anggoro berkata pelan. Serangan berikutnya tidak boleh lama-lama. Mereka mulai mendapat pertolongan. Kita harus hancurkan sebelum mereka sempat bangkit. Ketiga pedagang itu mengangguk penuh ambisi. Langhutkan sampai mereka jatuh total. Malam itu, sebelum tidur, Fajar memutuskan melakukan sesuatu yang berbeda. Ia mengajak Nadia duduk di ruang tamu. Sayang, apapun yang terjadi, kita harus kuat.
kata Fajar. Aku takut, Mas. Suara Nadia gemetar. Fajar menggenggam bahunya. Tapi kita punya Allah. Kita bukan orang jahat apapun yang mereka kirim. Kita lawan. Ia mengajak Nadia membaca doa sebelum tidur dan ayat-ayat perlindungan. Suaranya bergetar, tapi tegas. Hawa kamar perlahan berubah lebih hangat. Tapi ketika mereka hendak memejamkan mata, terdengar suara dari dapur. Krek, krek, krek. Seperti kuku panjang menggores lantai. Bersamaan dengan itu, angin dingin meniup tirai. Fajar berdiri. Nadia memegang tangannya. Mas, jangan pergi. Ada sesuatu di luar kamar. Fajar menelan ludah. Tetap di belakang aku. Ia membuka pintu perlahan. Dari dalam kegelapan dapur, terlihat bayangan seorang perempuan berdiri menunduk. Rambutnya terjurai menutupi wajah. Perempuan yang sama dari mimpi Nadia. Dan perlahan ia mengangkat wajahnya. Fajar menahan napas ketika sosok perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Rambut panjangnya terurai, kulitnya pucat kebiruan, dan matanya kosong. Kosong seperti lubang gelap tanpa dasar. Wajahnya retak seperti tembikar tua, dan dari celah retakan itu menetes cairan hitam yang jatuh ke lantai dapur. Nadia terisak tertahan di belakang Fajar. Mas, itu dia, itu perempuan yang muncul di mimpiku. Fajar mengangkat tangannya perlahan, berusaha menahan rasa takut dengan berzikir pelan. Perempuan itu melangkah maju, suaranya serak dan menggema seperti berasal dari dua dunia sekaligus. Lia, Mang, halangi. Aku, angin tiba-tiba berputar di dapur. Dingin mengiris kulit. Lampu berkedip. Pintu lemari terbuka dan tertutup sendiri. Mas, jangan dekati, Nadia menjerit pelan. Tapi roh itu kini hanya berjarak 2 langkah dari Fajar. Tepat saat roh itu hendak menyentuh pundaknya, Fajar membaca ayat kursi keras-keras. Roh itu mundur mendadak, seolah tersengat cahaya. Wujudnya bergetar, kulitnya mengelupas seperti kertas terbakar. Roh itu melolong, lalu menghilang dalam kepulan asap hitam. Semuanya kembali hening. Tapi hawa dingin yang tertinggal menunjukkan satu hal. Roh itu tidak pergi selamanya. Ia hanya mundur dan akan kembali. Di rumah ritual Ki Anggoro, angin mendadak berputar kencang. Ki Anggoro terbatu keras. Fajar, dia melawan. Ki Sartono menghentakkan tongkatnya ke lantai. Bacaan suci mereka membuat energi kita melemah. Serangan pertama gagal. Handi, Pukat, kita harus berhenti. Jangan, Langhut, ini sudah terlalu jauh. Tapi Ki Gede menatap tajam. Berhenti, tidak semudah itu. Kalian sudah membuka pintu kegelapan. Jika kita berhenti, sekarang kalian yang akan diserang balik. Rohman tersedak ketakutan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ki Sartono menjawab singkat. Kita naikkan level serangan. Pukul 3 dini hari, Fajar terbangun saat mendengar suara pelan dari dapur. Tuh. Bukan suara langkah. Bukan suara roh. Lebih seperti benda kecil yang jatuh ke lantai. Fajar turun dari tempat tidur perlahan dan menyalakan lampu ruang tengah. Suara itu makin jelas. Tuh. Fajar mendorong pintu dapur. Pelan. Sangat pelan. Dan kemudian ia melihatnya. Kalajengking hitam sebesar telapak tangan berada di atas piring. Tubuhnya terangkat. Dan di sekelilingnya puluhan telur putih sedang pecah satu persatu. Dari setiap telur keluar anak kalajengking kecil berjalan cepat menuju arah Fajar. Astagfirullah. Fajar cepat mundur, menabrak kursi. Suara pecahan piring terdengar. Nadia bangun dari kamar dan berlari ke arah dapur. Masa apa yang terjadi? Astaga, kalajengking kecil itu mulai merayap ke kaki meja, dinding, bahkan lantai ruang tengah. Puluhan jumlahnya.
Fajar mengambil ember berisi air bekas wudhu tadi malam dan menyiram ke arah makhluk-makhluk itu sambil membaca doa. Air itu seperti membakar mereka. Anak-anak kalajengking itu mengerut, mengeluarkan suara kecil, lalu menghilang seperti abu yang tersapu angin. Tapi induknya masih ada. Kalajengking besar itu menaikkan ekornya. Ujungnya bergetar tajam, siap menyerang. Dalam detik tegang itu, terdengar suara azan subuh dari masjid dekat rumah. Kalajengking itu langsung jatuh diam, tubuhnya retak, lalu meleleh menjadi cairan hitam. Nadia memeluk Fajar erat. Mas, aku nggak kuat lagi. Ini terlalu menyeramkan. Fajar menahan napas panjang. Sayang, aku janji. Kita akan cari perlindungan. Kita nggak boleh menyerah. Keesokan paginya, kabar gangguan gaib di rumah Fajar menyebar cepat. Sri, istri Andi, langsung memelintir cerita. Kemarin aku lihat sendiri. Nadia kayak orang kesurupan waktu buka warung. Bu Parmei menambahkan, kata tetangga, rumah mereka bau bangkai. Itu ciri-ciri orang kena kiriman. Awas, jangan dekat-dekat warung Fajar. Gumam Rohman kepada pelanggan. Masakan mereka mungkin sudah kena juga. Pelan-pelan, pelanggan mulai ragu. Beberapa membatalkan pesanan. Beberapa memilih warung lain. Fajar melihat gelagat itu, tetapi ia tetap tersenyum pada pelanggan. Hanya Nadia yang tampak makin lemah. Mas, aku merasa pusing setiap kali dekat kompor, katanya sambil memegang kepala. Fajar mulai sadar. Jika serangan ini tidak dihentikan, bukan hanya warung, tetapi keselamatan mereka juga akan hilang. Sore hari, ketika Fajar sedang mencuci piring di luar, ia melihat langit menjadi gelap. Mendadak, angin berputar. Debu naik tinggi. Suara seperti bisikan ribuan ulat terdengar samar. Dan di tengah pusaran angin itu, terlihat siluet seorang perempuan. Perempuan yang sama yang datang ke rumah. Ameng Gambang. Tubuhnya retak. Matanya hitam pekat. Dan ia menunjuk ke arah Fajar. Tunggu malam ini. Angin berhenti. Langit kembali cerah. Tapi Fajar tahu apa artinya. Serangan besar akan terjadi malam ini. Dan jika mereka tidak siap, mereka bisa kehilangan nyawa. Malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya. Angin berhenti. Langit seperti ditutup selimut hitam dan udara di sekitar rumah. Fajar terasa berat seperti ada ribuan mata tak terlihat memperhatikan. Nadia duduk di ruang tamu sambil menggenggam tasbih. Tangannya gemetar. Mas, aku takut. Aku merasa malam ini mereka datang lagi. Fajar menutup pintu rumah dan mengunci semua jendela. Tadi perempuan itu muncul lagi di luar, katanya. Dia bilang malam ini. Nadia menunduk. Suaranya bergetar. Mas, kalau sesuatu terjadi sama aku, tolong jangan salahkan diri, Mas. Fajar langsung memeluknya erat. Jangan bicara seperti itu. Kita hadapi ini sama-sama. Kita enggak sendiri. Ia mengambil mushaf kecil, membuka halaman tertentu. Kita baca bareng-bareng, ya, sampai malam lewat. Mereka duduk berdampingan, saling menguatkan. Pukul 01,17 dini hari. Tiba, tog, tog, tog. Suara ketukan muncul dari pintu depan. Bukan ketukan manusia. Pelan, panjang, dan penuh tekanan. Tok, tok, tok. Fajar berdiri. Nadia memegang lengannya begitu kuat sampai buku jarinya memutih. Jangan buka, Mas. Tolong, jangan buka. Tapi suara ketukan semakin keras. Tok, tok, tok. Lampu ruang tamu berkedip. Angin dingin menerobos dari sela bawah pintu. Seolah ada celah besar dari luar. Terdengar suara perempuan. Buka, buka, fahahar. Naha, hadiaha. Nadia menangis. Itu suara dia, Mas. Itu dia. Suara itu kembali. Lebih dekat. Buka. Aku dipanggil untuk kalian. Fajar memejamkan mata.
membaca doa pelan untuk menekan rasa takut. Tidak, kita tidak bukakan, kita hadapi dengan dizik. Namun sebelum Fajar sempat selesai membaca, suara lain muncul dari atap rumah. Cekrek, 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 seperti makhluk berkaki banyak berjalan di genteng. Lalu suara itu turun ke dinding, lalu ke jendela kamar mandi. Cekrek, cekrek, cekrek. Mas, itu kalajengking lagi. Aku dengar suaranya, bisik Nadia. Panik, tiba-tiba lampu mati. Rumah gelap, total. Dalam gelap gulita itu, suara-suara muncul dari berbagai sudut rumah. Desis, ular, goresan kuku di lantai, bisikan perempuan menangis, jingkrikan ulat kecil. Seolah seluruh rumah dikelilingi makhluk-makhluk dari dua dunia. Fajar berpegangan pada Nadia, menyuruhnya tetap duduk di ruang tamu. Nadia, jangan lepas tangan aku. Nadia mengangguk meski tak terlihat. Kemudian terdengar suara langkah kaki pelan menuju mereka. Tap, 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 tap. Langkah itu tidak berasal dari pintu depan, bukan dari arah dapur, bukan dari kamar, melainkan dari belakang sofa, tempat tidak seharusnya ada jalur masuk apapun. Nadia menjerit kecil. Mas, ada yang di belakang kita. Fajar mengangkat mushaf, bersiap membaca keras-keras. Tiba-tiba, seawatu merayap. Di cahaya remang lilin darurat, terlihat wujud bayangan hitam panjang, merangkak di lantai, seperti ular, tapi memiliki tangan kesel-kesel di sepanjang tubuhnya. Wajahnya muncul dari ruang gelap, berwajah bocah kecil, tapi kulitnya seperti kain basah, menempel tulang. Makhluk itu berbisik, aku lapar. Seketika, Fajar membaca ayat pelindung sekeras mungkin. Bayangan itu bergetar, merintih, lalu menghilang seperti asap. Namun, kegentingan belum selesai. Sosok perempuan retak yang menjadi perantara. Santet muncul perlahan dari balik pintu dapur. Rambut panjangnya bergerak-gerak, seperti ditiup angin yang tidak ada. Matanya hitam pekat, tubuhnya retak seperti kaca retak. Aku dipanggil untuk mengambil Nadia. Nadia menjerit, memeluk tubuh Fajar. Tidak, Mas, tolong. Roh itu mengangkat tangannya yang kurus panjang, mendekati Nadia, dan tepat saat jarinya hampir menyentuh dahi Nadia, cahaya besar menerangi ruang tamu. Cahaya itu muncul bukan dari lampu, bukan dari lilin, tetapi dari seorang lelaki tua yang masuk dari pintu belakang seolah dinding. Rumah hanyalah kabut. Dialah bapak berjenggot putih yang pernah datang ke warung. Namun kali ini auranya berbeda. Wajahnya bersinar lembut. Tasbih di tangannya berputar cepat. Suara lantunan doa keluar dari bibirnya tanpa berhenti. Wahai makhluk yang dizalimi semasa hidupmu, katanya tenang kepada roh perempuan itu. Kembalilah ke tempatmu. Kau diseret datang oleh orang-orang yang hatinya busuk. Kau bukan milik mereka. Roh perempuan itu menjerit keras. Jeritan yang memecahkan udara. Tubuh retaknya mulai pecah, seperti kaca dilempar batu. Aku terikat. Aku tidak bisa. Lelaki tua itu mengangkat tangan. Aku bebaskan kau dari jerat. Mereka, kembalilah. Jangan sakiti orang-orang yang tidak bersalah. Cahaya dari tasbihnya memancar ke tubuh roh itu. Dalam teriakan panjang, roh perempuan itu meledak menjadi kepulan asap putih. Lalu, yap, rumah kembali hening. Nadia terisak di pelukan Fajar. Lelaki tua itu menepuk bahu Fajar pelan. Hanaka, kanak, maaf, aku telat. Gangguan kalian sudah berat. Tapi, ingat, tidak semua yang hitam harus dilawan dengan hitam. Fajar tertegun. Bapak, siapa sebenarnya? Lelaki tua itu tersenyum lembut. Aku hanya orang yang lewat. Orang yang diberi sedikit amanah untuk menolong. Nadia menghapus air matanya. Bapak tahu siapa yang mengirim ini semua? Ya, jawabnya tegas. 3 pedagang di Pujasera, dibantu 3 dukun. Mereka
sudah kelewat batas. Dan kalau dibiarkan, mereka akan merusak banyak orang. Fajar menunduk, mengepal tangan. Pak, saya tidak ingin membalas, tapi saya ingin berhenti disakiti. Saya ingin istri saya selamat. Lelaki tua itu mengangguk. Maka mulai besok, kita lakukan hal yang benar. Bersihkan rumah ini. Bersihkan hati kalian. Gunakan cara-cara yang terang. Ia melangkah ke arah pintu. Besok malam, aku kembali. Kita tuntaskan semuanya. Pintu terbuka. Cahaya kecil nampak di luar. Dan lelaki tua itu menghilang. Di tempat ritual para dukun, malam itu mereka terlempar mundur serentak. Ki Anggoro terbatuk darah. Ada yang memutus ikatan roh ini, teriaknya. Ki Gede menggertak. Tidak mungkin. Roh itu sangat kuat. Ki Sartono merasakan punggungnya panas, seakan terbakar. Tengah malam, di belakang deretan kedai Pujasera yang tampak sepi. 3 pedagang Rohman, Andi, dan Sudarsono berdiri gelisah dalam lingkaran tanah yang digambar Ki Anggoro. Angin malam tiba-tiba berhenti. Pohon-pohon seakan menahan napas. Di tengah lingkaran terdapat kendi tanah liat, berisi darah hitam seperti oli pekat. Di sekelilingnya tertancap 7 lilin merah yang nyalanya tidak bergoyang meski udara hening. Ki Gede menyalakan dupa. Asapnya naik ke langit seperti tangan panjang mencari mangsa. Ki Anggoro bersuara pelan tapi tegas. Ritual pembalikan roh tidak main-main. Apapun yang kalian niatkan akan kembali ke kalian bila hati kalian tidak bulat. Rohman menelan ludah. Tapi kami ingin Fajar hancur. Kami ingin warung itu bangkrut. Kami ingin mereka. Ki Sartono mengangkat tangan. Jangan sebut nama mereka. Kalau roh sampai mendengar langsung, dampaknya bisa berbalik ke kalian. Sebelum waktunya, Andi mundur setapak. Saya kok merasa nggak enak ya. Ritual. Ki Gede menatap tajam. Kau mundur. Mati. Mati. Kau Lanhut. Mungkin hidup. Andi langsung diam. Tubuhnya gemetar. Ki Anggoro mengangkat kendi tanah liat. Asal roh ini dari orang yang mati teraniaya. Kalian ingin membalikan nasib orang yang kalian benci. Maka roh yang kalian gunakan juga harus penuh nestapa. Ia memecahkan kendi itu ke tanah. Darah hitam menyebar, membentuk pola sendiri berbelok, merayap seperti makhluk hidup. Para pedagang mundur. Ketakutan. Dari dalam asap dupa, wujud samar muncul. Wujud wanita retak yang tadi malam muncul di rumah Fajar. Tapi kali ini tubuhnya lebih besar. Lebih hitam dan matanya merah menyala. Andi langsung tersungkur. Ayah. Itu Jia. Masih ada. Ki Gede menggeram. Diam dia sekarang milik kita. Lakukan apa yang diperintah. Wahai korban masa lalu, bawa bencana pada mereka yang kami inginkan. Namun sebelum ia menyebut nama siapapun, wanita retak itu mengeluarkan suara rendah. Penghalang telah datang. Ki Anggoro terkejut. Siapa yang berjubah putih, yang membawa cahaya. Dia memutus rantai dosaku dengan tangannya. Para dukun saling pandang. Ketegangan memuncak. Ki Sartono mengusap keringat dingin. Dro. Sebutkan siapa dia. Roh itu menoleh. Wajah retaknya bersinar merah. Aku sudah bebas dari kalian. Kalian tidak lagi bisa memerintahku. Dan ia menghilang tanpa bekas. Para dukun langsung terpaku. Wajah mereka pucat. Rohman berteriak ketakutan. Kalau rohnya bebas, berarti Ki Anggoro menutup mulutnya. Berarti dia akan kembali kepada kita. Karena kalianlah yang mengikatnya. Tidak butuh waktu lama. Di belakang mereka terdengar suara langkah kaki lembut. Tapi tidak seperti manusia. Tap, tap, tap. Lilin-lilin merah. Satu persatu padam. Andi menjerit itu.
Suara dia. Dia datang lagi. Buat apa? Kijede, gemeta. Untuk balik ke sumbernya, yaitu kita. Dari balik pepohonan, asap putih membentuk sosok perempuan retak itu kembali. Kali ini tubuhnya lebih kokoh, lebih utuh, lebih hidup, seakan kematian yang menahannya tak lagi membelenggu. Ia menatap mereka tersenyum. Senyum yang tidak dimiliki manusia manapun. Anda semua memanggilku. Sekarang aku datang untuk menagih. Sudarsono langsung lari. Tapi baru 3 langkah. Brok, tubuhnya terhempas seperti ditarik sesuatu. Ia terjatuh di lumpur. Tubuhnya kaku seperti batu. Roh itu melangkah, mendekat kalian, membuatku tersiksa. Sekarang rasakan sedikit dari perihku. Ia menempelkan jari retaknya ke dada Sudarsono. Pria itu langsung menjerit panjang, mengheliat, lalu diam, tidak bernapas. Andi dan Rohman menatap jasad rekannya dengan mata melebar. Pak Dukun ini udah nggak bener. Kianggoro berusaha memulai mantra perlindungan. Tapi tangannya gemetar. Roh itu menatap mereka lagi. Kalian. Berikutnya, tiba-tiba tanah di sekitar lingkaran ritual bergetar. Dan dari tempat darah hitam tadi jatuh. Keluar tanggon hitam kecil. Tangan tuyul-tuyul kecil merangkak keluar satu persatu. Puluhan. Lalu ratusan. Andi pingsan seketika. Groman muntah. Ki Gede kehilangan suara. Kianggoro yang paling berpengalaman pun sampai terduduk. Tidak. Ini bukan ritual pembalikan roh biasa. Ini muntahan dari dunia lain. Tuyul-tuyul itu mengelilingi mereka. Suara kecil mereka bergema. Kami lapar. Kami dipanggil. Kami ingin Tuan kami. Mereka menatap para pedagang itu. Dan Tuan kami adalah Jang Memanggil. Ki Sartono mencoba lari. Tuyul-tuyul kecil itu mengejar. Bergerak seperti bayangan cepat. Tersandung. Puluhan tangan kecil memegang pergelangan kakinya. Ia menjerit, "Arge, lepas-lepas." Tapi tubuhnya diseret ke dalam hutan gelap. Terakhir yang terlihat hanyalah kakinya sebelum semua gelap. Ki Gede mencoba bertahan dengan mantra. Namun roh perempuan retak melayang tepat di depannya. Mantramu dulu menyakitiku. Ia menyentuh dahi Ki Gede. Lehernya menekuk ke samping kruk. Tubuhnya langsung jatuh tanpa nyawa. Kini hanya tinggal Ki Anggoro. Ia mundur sambil terisak dukun sekaligus pemimpin ritual itu. Akhirnya ketakutan. Aku hanya menjalankan permintaan. Aku hanya. Roh itu menatapnya dengan mata kosong. Kau yang memintaku menyakiti orang yang tidak salah. Kini rasakan apa itu sakit. Ia meniup wajah Ki Anggoro. Detik itu juga seluruh tubuh Ki Anggoro retak kesil-kesil seperti permukaan tanah yang kering. Ia jatuh dan tubuhnya pecah menjadi ratusan serpihan hitam. Roh itu berdiri menghadap 2 pedagang yang tersisa. Andi yang pingsan dan Rohman yang masih sadar tapi tidak bisa berdiri. Roh itu menatap Rohman. Kau sumber niat jahat itu. Kau yang paling dalam sakit hatinya. Rohman memejamkan mata. Maaf, saya salah. Tolong jangan bunuh saya. Roh itu membungkuk mendekat. Terlambat, tapi kau akan kuberi waktu. Karena seseorang akan datang padamu besok untuk menyelamatkanmu. Rohman mengerjap. Siapa? Roh perempuan itu menatap langit. Dia yang berjubah putih. Yang memutus rantai yang akan membawa kalian pada cahaya dan kegelapan sekaligus. Lalu ia menghilang. Tuyul-tuyul kecil juga musnah. Satu persatu. Pagi hari setelah ritual berdarah itu, suasana puja sera terasa aneh. Udara lebih berat. Burung-burung enggan berkicau. Dan orang-orang datang dengan bisikan-bisikan yang tidak biasa. Fajar baru saja membuka warung ketika seorang lelaki asing berjalan ke arahnya. Lelaki itu berusia sekitar 40-an, berjubah putih bersih,
Wajahnya tenang, sorot matanya teduh, seakan membawa kesejukan yang berbeda dari orang lain. Nadia spontan merasa merinding, bukan karena takut tapi seperti melihat seorang yang membawa jawaban. Lelaki itu tersenyum lembut. Assalamualaikum, Fajar balas. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Lelaki itu menatap mereka dengan cara yang sulit dijelaskan, seolah ia sudah tahu apa yang mereka alami. Ada yang ingin saya temui dulu. Setelah itu, saya akan kembali untuk kalian. Fajar dan Nadia bingung, namun lelaki itu hanya tersenyum, lalu berjalan menuju kios paling pojok, milik Rohman sejak malam tadi tidak tidur. Wajahnya pucat, matanya sembab, pakaiannya masih belepotan, lumpur tempat ritual berlangsung. Saat lelaki berjubah putih mendekat, Rohman tersentak seakan melihat malaikat datang menagih nyawa. Jangan, saya nggak mau diseret. Saya nggak mau ikut dia. Saya cuma mau hidup. Lelaki itu tidak marah, tidak mengancam. Ia duduk di hadapan Rohman. Saya bukan utusan kematian, Rohman. Saya datang untuk menolong. Rohman terisak. Menolong? Setelah apa yang saya lakukan? Setelah saya memanggil makhluk itu? Setelah Temun Men, saya mati. Saya takut. Lelaki itu menatapnya dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Kesalahanmu besar, tapi selama kamu masih bernapas, pintu untuk kembali masih ada. Rohman menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Apa dia? Roh perempuan itu akan kembali membunuh saya? Lelaki itu menggeleng pelan. Tidak jika kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan hari ini. Rohman mengangkat wajah. Air matanya mengalir. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian lelaki itu berkata kalimat yang membuat bulu kuduk berdiri. Kamu harus bertemu Fajar dan mengaku semuanya. Rohman langsung pucat, sepucat-pucatnya. Saya tidak berani. Lelaki itu menepuk pundaknya. Kamu tidak akan sendirian. Saya akan menemanimu. Dan kau tidak akan disentuh roh itu lagi. Jika kau jujur. Beberapa menit kemudian, Fajar baru selesai menata gorengan di meja saat ia melihat lelaki putih datang kembali kali ini sambil menyeret Rohman yang tampak remuk secara mental. Fajar dan Nadia langsung tegang. Lelaki itu berdiri di depan mereka. Fahar, Nadia, inilah orang yang selama ini menyakiti kalian. Rohman jatuh berlutut, menangis seperti anak kecil. Ia tidak bisa menahan rasa takutnya lagi. Fahar, Nadia, saya yang nyuruh Ki Anggoro. Saya yang minta mereka kirim santet. Saya yang fitnah kalian. Saya iri karena warung kalian ramai. Saja. Kata-kata itu terhenti menjadi tangis panjang. Pelanggan-pelanggan di Pujasera yang mendengar mulai berkumpul. Semua terkejut. Tervela lak ke tidak menyangka. Fajar hampir tidak bisa berkata apa-apa. Nadia menutup mulutnya. Syok. Andi dan Sudarsono juga ikut. Tapi mereka kena balikan. Makhluk itu membunuh mereka. Orang-orang langsung riuh. Beberapa histeris. Beberapa istighfar berkali-kali. Lelaki putih mengangkat tangan, menenangkan. Fajar, inilah waktunya. Kau boleh marah. Kau boleh kecewa. Kau boleh menghukum. Tapi ingat, apapun pilihanmu akan menentukan nasib banyak orang. Semua mata tertuju pada Fajar. Ia melihat Rohman yang ketakutan setengah mati. Dia yang dulu sering tersenyum palsu. Dia yang diam-diam ingin menghancurkan rezeki mereka. Tapi Fajar bukan orang yang keras kepala. Ia bukan pembenci. Ia menarik napas panjang, menahan diri. Kemudian ia berkata, apapun salahmu, Tuhan sudah menunjukkan balasannya. Aku tidak perlu membalas apapun. Rohman langsung menangis meronta. Saja. Saya nggak pantas dimaafkan. Fajar menatapnya dengan luka yang sudah ia terima
dalam diam. Maaf, bukan berarti lupa, tapi aku tidak mau hidupku dikuasai dendam. Lelaki putih menunduk hormat. Itu jawaban yang membuat langit tenang. Setelah keramaian mereda, lelaki putih meminta berbicara empat mata dengan Fajar dan Nadia. Mereka duduk di dalam warung. Lelaki itu berkata, pelan, nama saya tidak penting. Tapi ketahuilah, saya bukan dukun, bukan pawang, dan bukan orang sembarangan. Ia menatap mereka satu persatu. Ada makhluk yang kalian lepaskan malam itu. Roh perempuan yang teraniaya itu kini bebas. Nadia menggigil. Apakah dia akan kembali? Pria itu menggeleng pelan. Tidak. Dia sudah menemukan jalannya sendiri. Kemana dia pergi? Bukan lagi urusan dunia ini. Fajar bertanya lirih. Kenapa Anda membantu kami? Pria itu tersenyum samar. Karena kalian tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan karena dunia butuh orang-orang seperti kalian tetap bertahan. I.A. Bervidi. Jika suatu hari kalian melihat tanda-tanda ganjil, ingatlah bahwa kegelapan tidak akan pernah berhenti. Tapi selama kalian tetap dalam cahaya, kalian tidak akan sendirian. Fajar dan Nadia merinding. Bukan karena takut, tapi karena merasa pria itu bukan manusia biasa. Apakah kita masih akan bertemu lagi? Tanya Fahar. Tanya Fahar. Lelaki putih tersenyum. Bila kalian memanggil lewat doa, saya selalu mendengar. Ia berjalan menjauh. Langkahnya ringan. Ketika ia membelok di sudut gang, ia hilang begitu saja. Tidak ada suara, tidak ada bayangan. Hilang. Seperti bukan dari dunia ini. Setelah kejadian besar itu, Fajar dan Nadia membersihkan rumah serta warung mereka. Bersama ustaz setempat, mereka membaca doa dan melakukan rukyah ringan. Suasana rumah yang dulu kelam, kini terasa lebih terang, lebih lapang. Pelanggan yang sempat menjauh, kembali berdatangan. Setelah mendengar pengakuan, Roman Fajar tetap rendah hati. Kita nggak usah bahas masa lalu. Yang penting kita lanjut hidup, katanya. Nadia tersenyum. Untuk pertama kalinya, tanpa bayangan ketakutan, Sudarsono tewas di tempat ritual. Andi selamat secara fisik, tapi trauma parah, dan memutuskan pindah kampung bersama istrinya. Rohman menjalani perawatan mental. Namun pada akhirnya, ia datang kembali memohon ampunan secara terbuka di hadapan warga. Ia tidak lagi berdagang, memilih bekerja serabutan sambil memperbaiki diri. Warga Pujasera yang awalnya sering bergosip, kini lebih berhati-hati. Mereka melihat sendiri bagaimana iri hati bisa berbuah bencana. Sejak hari itu, lelaki putih tidak pernah terlihat lagi. Namun banyak warga mengatakan bahwa kadang terlihat bayangan putih berdiri di depan masjid setelah subuh. Fahar yakin itu bukan manusia biasa, tapi siapapun dia datang pada waktu yang tepat. Nadia hanya mengangguk, bukan hanya menolong. Dia menyelamatkan kita dari ketakutan. Beberapa bulan berlalu, warung Fajar semakin ramai. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Pasangan itu bekerja dengan hati lapang, lebih bersyukur, lebih tenang. Gangguan gaib hilang sepenuhnya. Tidak ada lagi kalajengking, ulat, atau makhluk berselendang hitam. Kadang, saat pulang malam, Fajar merasakan angin lembut berhembus. Bukan ancaman, tapi seakan sebuah salam dari seseorang yang pernah melindungi mereka. Kisah ini mengajarkan, iri hati adalah pintu gelap yang membuka banyak kejahatan. Tidak semua yang terlihat kalah benar-benar kalah. Kebaikan yang dipertahankan akan memanggil pertolongan, bahkan dari arah yang tak kita duga. Balas dendam tidak pernah lebih baik dari memaafkan. Dan setiap niat buruk akan kembali ke pelakunya, cepat atau lambat. Fajar dan Nadia menjadi bukti bahwa hati yang bersih akan selalu dijaga, bahkan oleh makhluk yang tidak kasat mata.